Bab 3096 Pil Chongsu. Wajah Chu Xiao menjadi pucat, tetapi pada akhirnya dia tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, dialah yang merampok orang. Kalau masalah ini sampai terbongkar, Balai Penegakan Hukum mungkin akan jadi pihak pertama yang tidak akan membiarkannya pergi, dan akan kehilangan muka. Dia hanya bisa menelan semua rasa frustrasi dan amarah di perutnya, dan berkata dengan nada frustrasi, "Aku juga tidak tahu. Aku hanya tiba-tiba dipukul dengan tongkat, dan kemudian aku berakhir di sini." Terdengar tawa di mana-mana. Sebagai makhluk abadi, dipukul dengan tongkat adalah hal yang sangat memalukan. Zuan Chen menggelengkan kepalanya dan bertanya lagi, "Lalu, tahukah kamu siapa yang melakukannya?" "Tidak, aku tidak tahu." Chu Xiao merasa semakin sedih. Dia tahu dengan jelas siapa yang memukulnya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Perasaan ini benar-benar tidak nyaman. "Baiklah, jika kau menemukan sesuatu, datanglah ke Balai Penegakan Hukum." Karena dia tidak tahu apa-apa, Zuan Chen tidak punya pilihan selain membubarkan semua orang dan pergi bersama para pengikut Balai Penegakan Hukum. Begitu mereka pergi, sesosok tubuh melintas dan seorang pria parubaya muncul di depan Chu Xiao. Dia adalah Xie San, manajer sekte luar dari puncak ketiga. Skandal besar seperti itu terjadi di puncak ketiga. Sebagai manajer sekte luar, dia tentu saja malu. Dia bergegas ke sini begitu mendapat berita itu. "Katakan padaku, apa yang terjadi dan siapa yang melakukan ini?" Ekspresi Xie San muram, dipenuhi kemarahan tak berujung. "Tuan, tolong buatkan keputusan untukku. Orang ini berasal dari puncak ke-9. Sebagai murid inti sekte luar, Chu Xiao dan Xie San memiliki hubungan yang sangat baik, dan ada ikatan yang dalam antara kedua keluarga. Puncak ke-9, apakah kamu menggertakku karena tidak ada seorang pun di puncak ketiga?" Xie San langsung marah. Biasanya, perkelahian antar manusia akan berhenti pada titik tertentu, tetapi sekarang dia ditelanjangi dan digantung di pohon, yang benar-benar memalukan. "Ikutlah denganku. Aku harus mendapatkan penjelasan hari ini." Setelah Xie San selesai berbicara, dia melangkah maju dengan ekspresi marah di wajahnya. Chu Xiao mengikuti di belakang, sambil berpikir dalam benaknya bagaimana cara membesar-besarkan situasi dan menuduh Ye Bufan dengan keras. Xie San bertanya sambil berjalan, "Murid mana dari puncak ke-9 ini?" "Itu pecundang bernama Ye Bufan. Aku tidak tahu dengan siapa orang ini bersekongkol, tapi dia diam-diam memukulku dengan tongkat dari belakang." Chu Xiao baru saja mengatakan ini ketika Xie San berhenti. "Siapa yang kamu maksud?" Chu Xiao tertegun sejenak. "Itu Ye Bufan, pecundang terkenal dari puncak ke-9. Kenapa kamu mau ganggu dia kalau kamu bisa ganggu orang lain?" Pada saat ini, aura Xie San menghilang. Meskipun dia masih tampak malu, dia tidak lagi memiliki aura yang dimilikinya. Ini, Chu Xiao sedikit bingung. Dia tahu betul watak manajer itu. Dia pemarah dan sangat protektif terhadap bawahannya. Biasanya, dia tidak akan menganggap serius siapapun dari sekte luar puncak ke-9, apalagi seorang murid terdaftar yang menjadi pecundang selama 10.000 tahun. Tetapi situasi di hadapanku tampaknya tidak benar, agak tidak normal. Xie San bertanya lagi, "Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Katakan yang sebenarnya." Seperti ini. Kali ini Chu Xiao tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan keseluruhan cerita dari awal hingga akhir. Akhirnya, dia berkata, "Tuan, saya kehilangan muka di depan anak itu hari ini, dan saya kehilangan lebih dari 500.000 koin abadi tingkat rendah. Jing, kamu harus membuat keputusan untukku. Kamu pantas menjadi bos yang menyebalkan. Kenapa kamu harus berurusan dengannya jika kamu bisa berurusan dengan orang lain?" Xie San menjadi semakin marah saat dia berbicara, dan menamparkan wajah Chu Xiao. Dengan baik, Chu Xiao tercengang oleh tamparan ini. Mengapa dia berdiri di sisinya sekarang? Setelah mengetahui identitas Ye Bufan, sikapnya langsung berubah 180 derajat. "Tuan pelayan, bukankah dia hanya orang yang tidak berguna? Apakah ada yang istimewa darinya? Kamu tidak tahu apa-apa." Xie San mengumpat lagi, "Orang itu memang pecundang, tapi entah bagaimana dia memiliki token tetua agung di tangannya.
Kamu benar-benar tertipu hari ini. Dia tidak punya kristal peri, tetapi dengan token di tangannya, sepertinya Tetua Agung ada di sini secara langsung. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang di balai pengobatan spiritual. Jangan bilang kalau kamu menghabiskan 560.000 kristal abadi tingkat rendah hari ini. Bahkan jika itu 5,6 juta atau 56 juta, kamu tetap akan kehilangan segalanya dan tidak akan sebanding dengan pihak lain. Petik 2. Brengsek. Pada saat ini, Chu Xiao langsung mengerti mengapa kepala pelayan balai pengobatan spiritual mengubah ekspresinya secara drastis setelah memeriksa cincin penyimpanan pihak lain. Bukan karena pihak lain itu kaya, tapi karena dia melihat tanda dari Tetua Agung. Seperti yang dikatakan Xie San, dia tidak punya harapan untuk memenangkan taruhan ini sejak awal dan benar-benar tertipu. Berani sekali kau, orang terkutuk, bersekongkol melawan aku. Chu Xiao menggertakkan giginya karena benci. Itu adalah 560.000 kristal abadi tingkat rendah. Sekarang tidak ada harapan untuk mendapatkannya kembali. Semua itu akan disalahkan padanya, yang membuatnya merasa sangat patah hati hingga ingin berdarah. Xie San berkata, aku katakan padamu, tinggalkan dulu ide balas dendam. Dia memiliki perintah dari Tetua Agung di tangannya, dan kamu tidak boleh menyinggung perasaannya sama sekali. Mata Chu Xiao merah padam, tapi aku tidak bisa menelan ini. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Mengapa Anda terburu-buru? Xie San berkata, token penatua tidak diberikan kepada sembarang orang, dan tidak mungkin menyimpannya terlalu lama. Kalau aku boleh menebak, Tetua Agung memberikan token itu kepadanya agar dia bisa menggunakannya untuk membeli obat-obatan spiritual di balai pengobatan spiritual, dan aku yakin token itu akan segera diambil kembali. Tanpa tanda untuk melindunginya, dia tetaplah orang yang sama tidak bergunanya. Jika Anda ingin membalas dendam padanya, Anda tinggal mengangkat tangan saja. Petik 2. Karena itu, dia melihat lagi, tapi sebelum itu, Anda tidak ingin menimbulkan masalah. Jika tidak, tidak ada yang bisa menahan Anda. Saya tahu manajernya. Chu Xiao mengangguk dan sementara menekan kemarahan di hatinya. Ye Wufan kembali ke halaman kecilnya. Feng Ziwu berkata, bagaimana Anda berurusan dengan pria itu? Tidak ada, biarkan dia mendapatkan api, dan di masa depan, pedang seluruh pasangan adalah seorang selebriti. Ye Wufan berkata untuk kembali ke kamarnya, biarkan Feng Ziwu melindungi dirinya sendiri, dan kemudian membuka alkimia tungku. Setelah pembelian ini, cincin penyimpanannya terbaring dengan berbagai eliksir, tetapi tidak cukup untuk memperbaiki penguatan untuk membuat dandan. Chong Suanandan adalah tingkat minimum dalam Xiandan, yang dianggap sebagai pil. Tapi apapun yang terjadi, kamu Fan Fan masih merupakan alkimia pertama di antarmuka ini, dan dia masih perlu berhati-hati. Dia pertama kali duduk di tanah, membakar langit, api ungu harum, dan berbagai rumput peri yang berbeda dilemparkan ke tungku. Setelah sekitar 1 menit, saya hanya mendengar ledakan, dan hitam dan abu-abu disemprotkan dari dinding. Ye Fan Fan sedikit menggelengkan kepalanya. Untungnya, Chu Xiao memiliki cukup rumput roh orde pertama, dan tidak memiliki banyak dampak. Setelah sekitar setengah jam, dan siang yang kaya meresap di mana-mana. 9 eliksir berpusat emas terbang keluar dari garis lurus dan terbang keluar dari dinding, jatuh ke dalam botol batu giok di tangan kamu Wufan. Akhirnya berhasil. Ye Wufan memandangi botol batu giok kecil di tangannya, dan 99 penuh bergegas ke Suandan, yang semuanya dilontarkan dengan pola dan. Dia mengangguk diam-diam di dalam hatinya bahwa warisan pintu obat kuno ini benar-benar kuat. Anda harus tahu bahwa alkimia sangat tinggi dalam keterampilan dan bakat pribadi. Bab 3097, Puncak Kekosongan Abadi. Pil pertama berhasil disuling. Ye Wufan masih memiliki beberapa ramuan di tangannya, jadi dia langsung menyuling pil kedua. Dengan pengalaman pertama kali kedua jauh lebih cepat dan lebih familiar, tanpa risiko kegagalan. Ketika dia keluar dari ruangan, dia sudah memiliki 18 pil Chongsu kualitas terbaik di sakunya. Xiao Fan, bagaimana? Apakah pemurniannya berhasil? Feng Ziwu segera maju. Meskipun dia percaya pada kemampuan medis Ye Wufan, memurnikan ramuan sangat sulit,
jadi kegagalan adalah hal yang wajar. Tentu saja, saya seorang jenius medis. Ye Bufan memutar pergelangan tangannya, dan sebuah pil emas muncul di telapak tangannya. Makanlah dan lihat bagaimana cara kerjanya. Feng Ziwu mengambil pil itu tanpa ragu-ragu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu duduk bersila untuk berlatih. Pil Chongsu awalnya adalah pil yang disiapkan untuk para dewa di alam Liansu. Pil yang disempurnakan oleh Ye Bufan memiliki kualitas terbaik dan khasiatnya luar biasa. Sekitar 1 jam kemudian, aura Feng Ziwu bangkit lagi, menerobos tahap akhir suksian dalam satu gerakan dan mencapai kondisi puncak. Xiao Fan, aku berhasil. Meskipun kepribadian Feng Ziwu sombong dan dingin, dia telah meningkatkan level kultivasinya secara terus-menerus dalam waktu yang singkat. Hanya dalam 7 atau 8 hari, dia telah mencapai puncak alam abadi virtual. Sulit baginya untuk tidak menjadi bersemangat. Jangan khawatir, fondasimu belum kokoh. Aku akan membantumu mengonsolidasikan wilayahmu. Setelah Ye Bufan berkata demikian, dia langsung menggendongnya dan berjalan ke kamar tidur. Tak lama kemudian, mereka berdua mulai berlatih keras lagi. Di kamar tetua agung puncak Lingyun, Hua Bingyu tersipu dan meludah dengan genit. Orang jahat ini melakukan hal semacam ini lagi di siang bolong. Ye Bufan pasti punya tujuan tersendiri dalam berlatih kultivasi ganda kali ini. Menurut dugaannya, Hua Bingyu kemungkinan besar sedang memata-matainya. Dia tidak tahu persis tingkat kultivasi pihak lain, tetapi saat ini hal itu tidak dapat dipahaminya. Jadi wajar baginya untuk dapat memata-matainya dari jarak jauh. Karena itu, ia ingin menggunakan Chongsu dan untuk meningkatkan kultivasinya. Ia tidak bisa bersembunyi di Istana Raja Naga atau berlatih secara terbuka. Jika tidak, begitu tingkat kultivasi Anda yang sebenarnya terlihat, semua usaha Anda sebelumnya akan sia-sia. Dalam situasi ini, dia hanya bisa menggunakan cara paling primitif ini untuk menghindari mata-mata. Dia percaya bahwa Hua Bingyu seharusnya tidak memiliki selera yang kuat dan sepertinya tidak ada habisnya. Meskipun ada risiko mengekspos diri sendiri dengan melakukan hal itu, tidak ada cara lain. Dalam situasi ini, seseorang harus menerima kekalahannya. Bagaimanapun, dia adalah gadis yang sangat cantik, jadi tidak apa-apa jika hanya memandangnya beberapa kali. Faktanya, tebakannya benar, Hua Bingyu telah memperhatikan gerakannya. Jika dia tidak menggunakan metode ini, kekurangannya pasti akan ditemukan. Ye Bufan menggunakan teknik kultivasi ganda, dan energi abadinya beredar di tubuh mereka berdua, membantu Feng Ziwu untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan alam yang baru saja dicapainya. Kemudian dia mengeluarkan pil Chongsu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Seketika, energi abadi di tubuhnya mulai mendidih dan dengan cepat naik ke atas. Dia mengedarkan energi abadinya dan melancarkan serangan ke puncak keabadian virtual. Namun, ia kemudian menemukan bahwa peningkatan yang dapat diberikan oleh satu pil kepadanya sangat terbatas. Esensi abadinya hanya meningkat sedikit, dan ia masih jauh dari menembus kemacetan. Teknik Chaos Immortal ini benar-benar memakan banyak biaya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi tidak patah semangat. Dia menyiapkan pil secukupnya dan memasukkan pil Chongsu ke dalam mulutnya satu demi satu. 1, 2, 5, 7. Setelah menelan 10 pil Chongsu berturut-turut, Ye Bufan mendengar bunyi klik pelan di benaknya. Energi abadi yang mendidih itu langsung naik ke langit, langsung menerobos ambang tahap akhir keabadian virtual, dan mencapai puncak keabadian virtual dalam sekali gerakan. Dia sangat siap dan telah menekan kultivasinya, jadi dia tidak menimbulkan banyak keributan. Dengan Feng Ziwu yang menyediakan perlindungan di dekatnya, segalanya dilakukan dengan tenang dan tanpa menimbulkan suara apapun. Akhirnya berhasil. Meski telah meminum banyak pil, Ye Bufan masih sangat bersemangat. Lagi pula, dia telah mencapai level baru. Keduanya, memperdalam keterampilan mereka untuk mengkonsolidasikan kemampuan mereka sebelum berpakaian lagi dan berjalan keluar ruangan. Merasakan kekuatan kultivasinya, Feng Ziwu merasa seolah-olah sedang bermimpi. Bahkan ketika dia menghasilkan uang di dunia kultivasi sebelumnya, kemajuannya dalam kultivasi tidak pernah secepat ini. Hanya dalam beberapa hari, kultivasinya telah maju pesat, mencapai puncak alam pemurnian Void.
Jika dia melangkah lebih jauh, dia mungkin harus menanggung kesengsaraan. Setelah tiba di negeri dongeng, aturan surga berbeda dengan aturan di dunia kultivasi. Setiap kali Anda maju ke alam yang lebih tinggi, Anda harus melalui kesengsaraan surgawi. Jelas, semakin kuat kekuatannya, semakin parah penindasannya dari surga. Ayo, mari kita rayakan. Selagi Ye Bufan berbicara, dia menyalakan api unggun di halaman, bersiap memanggang binatang roh yang tersisa. Bagaimanapun, benda ini tidak akan banyak berubah jika disimpan di dalam cincin penyimpanan, benda ini masih segar. Tepat ketika kami sedang bersiap-siap, Jasmine datang terburu-buru dari luar. Setelah melihatnya, Ye Bufan terkekeh, hidungmu panjang sekali. Kau datang ke sini bahkan sebelum aku lulus ujian. Apa kau ketagihan dengan daging panggangku? Ekspresi Jasmine hari ini sangat serius. Tuan Ye, Tetua Agung meminta Anda untuk pergi. Tetua Agung, mencari aku. Ye Bufan tertegun sejenak. Meskipun dia berjanji untuk membuat ramuan bagi pihak lain untuk menyembuhkan penyakitnya, emosinya terlalu tidak sabaran. Bagaimana mungkin dia datang mendesaknya setelah waktu yang begitu singkat? Jasmine mengangguk, baiklah. Aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Baiklah. Ye Bufan melambaikan tangannya, memadamkan api unggun yang baru saja dinyalakan, lalu mengikuti Jasmine menuju puncak Lingyun. Bahasa Indonesia, Peri Jasmine, tahukah kau mengapa Tetua Agung begitu terburu-buru menemuiku? Tubuh Jasmine masih seksi dan mempesona, tetapi Ye Bufan tidak berani menatapnya terlalu lama. Menurut tebakannya, ada 90% kemungkinan Hua Bingyu sedang menatapnya. Jika Anda memanfaatkan Jasmine saat ini, Anda mungkin akan menderita kerugian besar begitu memasuki pintu. Jadi lebih baik berperilaku baik dan mencari tahu beberapa informasi. Aku tidak tahu. Apa yang ingin dilakukan oleh Tetua Agung bukanlah sesuatu yang bisa kami para pelayan tebak. Jasmine terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Tetua Agung, tapi dia terlihat sangat marah, jadi kamu harus berhati-hati. Oh, Ye Bufan mengangguk. Tampaknya gadis kecil ini cukup setia memberikan informasi ini kepadanya. Dia berhenti bicara, menundukkan kepalanya dan mengikuti Jasmine, otaknya mulai bekerja cepat. Mengapa Tetua Agung marah? Apakah karena aku? Tapi seharusnya tidak seperti itu. Apapun yang terjadi, aku bekerja keras untuk mencari obat untuknya, dan Balai Pengobatan Spiritual tidak mengembalikan ramuan ajaib itu, jadi tidak ada yang bisa kulakukan. Aku tidak bisa menyalahkan diriku sendiri untuk ini, kan? Tapi kalau bukan karena ini, apalagi yang bisa menjadi penyebabnya? Mungkinkah karena ia menemukan bahwa ia adalah seorang ahli ramuan? Tapi ini tidak masuk akal. Karena aku berjanji akan membuatkan obat untuknya, seharusnya dia sudah menebaknya sejak lama. Tidak perlu terkejut, apalagi marah. Bukan ini atau itu, jadi apa alasannya? Ye Bufan memeras otaknya sambil berpikir, ketika tiba-tiba dia mencium aroma harum, sosok Jasmine yang seksi dan cantik muncul di wajahnya. Dengan baik, baru kemudian dia menyadari bahwa pihak lain telah berhenti lagi. Melihat adegan sebelumnya terulang kembali, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan menekan posisi yang sudah dikenalnya. Sangat elastis dan masih terasa sangat nyaman. Bab 3098 Haruskah aku mencarinya? Ah! Jasmine menjerit kaget, tetapi suaranya sangat kecil dan lembut. Dia berbalik, pipinya begitu merah hingga tampak berdarah, dan dia tampak malu. Tuan Ye, apa yang akan Anda lakukan? Setelah disentuh pantatnya 2 kali berturut-turut, dia tidak dapat mengatakan apapun tentang suasana hatinya, tetapi dia tampaknya tidak terlalu marah, melainkan lebih merupakan rasa malu, dan perasaan samar yang sulit dijelaskan. Itu kecelakaan. Itu benar-benar kecelakaan. Dengan pengalaman terakhir kali, Ye Bufan memulihkan emosinya dengan sangat cepat. Dia dengan cepat menekan keterkejutan di hatinya dan tampak tenang. Aku hanya memeriksa apakah kakimu sudah pulih sepenuhnya, jadi aku sedikit terganggu dan tanpa sengaja menyinggung peri itu. Maafkan aku. Pada titik ini dia mendesah, tidak ada yang bisa kulakukan. Ini adalah tugasku sebagai dokter. Aku sudah terbiasa dengan ini selama bertahun-tahun. Tubuh panas Jasmine terus naik turun,
dan terlihat jelas bahwa dia masih sangat bergairah di dalam, tetapi dia juga banyak mengendalikan dirinya. Tuan Ye, bagaimana perasaan Anda tentang pemulihan cedera kaki saya? Apakah ada risiko kambuh? Saya sudah pulih sepenuhnya. Ye Bufan menunjuk kakinya yang ramping dan lurus dan berkata, saya jamin tidak ada masalah lagi dengan kaki ini. Meridiannya sudah pulih sepenuhnya. Jasmine menggigit bibir merahnya dengan gigi putihnya dan menepuk-nepuk kaki kirinya dengan lembut. Tapi, Tuan Ye, kaki inilah yang Anda obati untukku hari itu. Canggung, sangat memalukan. Ye Bufan mengumpat dalam hatinya 1000 kali. Dia sibuk beberapa hari ini dan sejenak lupa apakah dia sedang merawat kaki kiri atau kanan gadis kecil itu. Yah, maaf karena menyinggung peri, aku agak gugup, jadi aku menunjuk ke arah yang salah. Sebenarnya, maksudku tidak ada masalah dengan kaki ini. Dia bereaksi cukup cepat, dan dia tidak berbohong. Setelah diagnosis dan perawatan terakhir, kaki Jasmine yang terluka memang telah pulih sepenuhnya. Terima kasih, Guru Ye. Jasmine tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, jantungnya masih berdetak kencang setelah apa yang terjadi tadi, dan dapat dimengerti bahwa Ye Bufan membuat kesalahan karena panik. Tuan Ye, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan memberitahu Tetua Agung sekarang. Setelah berkata demikian, dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya, lalu berjalan menuju kamar Tetua Agung itu. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menepuk dahinya, untungnya dia bereaksi cukup cepat. Aku melirik kembali bagian belakang yang panas itu, dan harus kukatakan bahwa sentuhan di sana sungguh bagus. Tidak lama kemudian, Jasmine kembali, tampak agak malu. Tuan Ye, Tetua meminta Anda untuk masuk. Dengan baik, Ye Bufan berpikir dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang salah. Tampaknya Tetua ini benar-benar marah. Tidak ada jalan keluar. Aku tidak bisa lari, jadi aku hanya bisa pasrah dan masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan, Hua Bingyu berdiri sendirian di tengah, tampak seperti teratai es yang cantik. Tetapi saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin, membuat orang tidak berani menghargai kecantikannya sama sekali. Ye Bufan dapat dengan jelas merasakan kemarahan pihak lain, tetapi masih tidak ada niat membunuh. Ini membuatnya merasa jauh lebih tenang. Bagaimanapun, itu bukan masalah besar selama dia bisa menyelamatkan hidupnya. Murid memberi salam kepada yang lebih tua. Kamu masih berani datang menemuiku. Hua Bingyu langsung ke pokok permasalahan tanpa basa-basi. Izinkan aku bertanya padamu, siapa yang memberimu keberanian untuk meminjam token Tetua Agungku dan melakukan apapun yang kau inginkan? Ye Bufan sedikit terkejut. Bukankah masalah ini sudah berakhir? Mengapa Anda mengungkit hal ini lagi? Namun karena orang bertanya, dia hanya bisa menjelaskan dengan sabar. Aku tidak berani bertindak gegabah. Aku hanya melindungi diriku sendiri hari itu. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan untuk menyembuhkan orang tua itu. Dia menceritakan seluruh kejadian dari awal hingga akhir, dan akhirnya berkata, saya terpaksa melakukan ini, kalau tidak saya akan dibawa pergi oleh Balai Penegakan Hukum. Wajah Hua Bingyu sedingin es. Kita kesampingkan dulu masalah itu. Ceritakan saja apa yang terjadi hari ini. Dia menggunakan tokenku untuk menipu dan berjudi dengan orang lain secara diam-diam. Mungkinkah ini juga untuk tujuan menyembuhkan penyakitku? Ini, Ye Bufan tersenyum canggung, itu hanya taruhan. Itu tidak akan menunda pemilihan obat untuk Tetua Agung. Baiklah, di mana obatku? Hua Bingyu mengulurkan telapak tangannya yang putih bagaikan batu giok. Di mana pil peremajaan abadi milikku sekarang? Ini, belum. Ye Bufan berkata, bahan utama pil Huixian Zaizao adalah rumput Huixian, tetapi Balai Pengobatan Spiritual tidak memiliki ramuan ini, jadi tidak dapat disempurnakan sekarang. Benarkah? Kenapa aku tidak bisa memurnikan ramuan itu, tapi milikmu bisa? Hua Bingyu sangat marah, aku memintamu untuk mengambil token dan memilih obat untukku, dan kamu memanfaatkan kekuatan itu untuk menindas orang lain, tetapi kamu juga menyalahgunakan kekuatanmu untuk keuntungan pribadi. Aku bahkan belum melihat bayangan ramuanku, tetapi Feng Ziu sudah memakan ramuanmu. Apalagi yang harus kau katakan sekarang? Petik 2. Dengan baik,
Sebuah ide muncul di benak Ye Bufan bahwa wanita ini pasti sedang memata-matainya, kalau tidak, dia tidak akan mengetahui hal rahasia seperti memurnikan pil Chongsu. Dia menelan ludah dan mencoba menjelaskan, saya menggunakan apa yang saya menangkan dari Chu Xiao untuk memurnikan pil Chongsu, dan tidak menggunakan ramuan apapun dari tetua. Maksudmu ini tidak ada hubungannya denganku. Hua Bingyu mencibir, jika kamu tidak memiliki tokenku, bisakah kamu mengalahkan Chu Xiao? Jika kamu tidak memiliki aku, bisakah kamu memenangkan begitu banyak obat spiritual darinya? Kalau aku tidak punya token untuk mendukungmu, apakah menurutmu Third Peak akan melepaskannya? Petik 2. Saya, Ye Wufan tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Jangan kembali tokenku. Hua Bingyu mengatakan bahwa dia mengulurkan tangan dan meraih, dan para penatua terbang keluar dari cincin penyimpanan secara langsung dan jatuh di tangan lawan. Ye Fan Fan terkejut, menakuti keringat dinginnya. Budidaya penatua sangat kuat, bahkan mematahkan cincin penyimpanannya sendiri. Pada saat yang sama, saya diam-diam beruntung, tetapi untungnya, saya menaruh token di cincin penyimpanan. Hua Bingyu berkata lagi, bagaimana dengan obat saya, kapan saya bisa membuatnya? Beri saya waktu yang akurat. Lansia, ini masalahnya. Ye Wufan berkata, sekarang hanya ada kekurangan Hui Xianchao. Jika bahan obat ada, Anda dapat menggunakan eliksir. Tetapi jika Anda tidak menemukannya sebulan, Anda harus menunggu selama 1 bulan, dan Anda harus menunggu selama 3 bulan selama 3 bulan. Karena wanita pintar yang disebut So itu sulit untuk dimasak tanpa nasi, saya tidak bisa menahannya. Petik 2. Ekspresi Hua Bingyu dingin, apakah maksud Anda, tidak bisa menyembuhkan penyakit saya sama sekali? Tidak, ini yang kamu maksud. Ye Fan Fan sedikit terkejut. Bahkan jika itu 3 bulan dan 5 bulan, kan? Gunakan temperamen yang begitu besar. Selama Anda menemukan Hui Xianchao, Anda dapat menggunakan orang Huixian untuk menciptakan kembali dan dengan para penatua eliksir yang lebih tua, penyakit ini akan segera dihilangkan. Menurut pikirannya, jika penatua bersedia menemukan Hui Xianchao atau meluncurkan seluruh Maid Sword untuk mencari obat, itu seharusnya tidak terlalu sulit. Tetapi hasilnya sangat di luar harapannya. Wajah Fan Fan kamu, aku akan menemukannya. Bab 3099 Pikiran Hua Bingyu. Hua Bingyu melotot tajam ke arahnya, omong kosong. Kamu seorang dokter, kalau kamu tidak mau mencarinya, apa kamu mau aku yang mencarinya? Tapi, kultivasiku terlalu rendah. Itu urusanmu, apa hubungannya denganku? Saya, Ye Bufan awalnya ingin Hua Bingyu membantu mengirim seseorang, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pihak lain langsung menolak. Ia dipenuhi kepahitan. Menjadi seorang dokter terlalu membuat frustrasi, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan karena ia harus menundukkan kepalanya di bawah atap seseorang. Saya akan mencoba yang terbaik. Pasti tidak ada manfaatnya berhadapan langsung dengan tetua agung, jadi dia ingin menggunakan taktik menunda. Hua Bingyu seakan bisa melihat apa yang ada di dalam pikirannya, lalu tersenyum dingin, setelah 1 bulan, jika kamu masih tidak bisa memurnikan pil peremajaan abadi, maka kamu akan pergi ke keluarga kerajaan untuk menjadi kepala pelayan. Dengan baik, Ye Bufan tiba-tiba terdiam. Ini jelas merupakan hal yang paling menakutkan baginya, bahkan lebih menakutkan daripada kematian. Memikirkan semua wanita yang dimilikinya dan putri-putrinya, serta berganti menjadi jubah Kasim di hadapan mereka, pikiran itu membuatnya merinding. Jangan khawatir, Tetua Agung. Aku akan berusaha sekuat tenaga dan menyempurnakan pil pemulihan abadi dalam waktu 1 bulan. Ye Bufan sangat percaya diri kali ini, dan setelah dia selesai berbicara, dia bertanya, Tetua, apakah Anda tahu di mana saya bisa menemukan rumput abadi? Itu urusanmu, apa hubungannya denganku? Hua Bingyu tidak memberinya ruang untuk bernegosiasi. Dia hanya melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan tak terlihat menyapu dia keluar dari aula, meninggalkannya tertutup debu. Ye Bufan bangkit dari tanah dalam keadaan menyedihkan, tepat pada saat bertemu dengan mata Jasmine yang terkejut. Yah, tidak apa-apa, aku hanya keluar terburu-buru. Dia tersenyum canggung dan kemudian meninggalkan puncak Lingyun dengan tergesa-gesa.
Di dalam ruangan, setelah dia pergi, Hua Bingyu menunjukkan ekspresi aneh. Apa yang salah dengan saya? Kenapa kamu begitu marah? Biasanya, apa yang dia lakukan tadi benar-benar di luar kebiasaannya. Seorang murid terdaftar tidak pantas membuat tetua agung marah, tetapi dia justru melakukan hal itu. Mengapa demikian? Apa yang membuat saya marah? Apakah karena pihak lain menyalahgunakan token saya? Namun kemudian dia menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Hua Bingyu berjalan ke jendela, menatap awan di langit, dan mulai mencoba menenangkan dirinya. Saya memikirkan apa yang baru saja terjadi dari awal hingga akhir dan mencari tahu dari mana saya marah. Saya telah menggunakan indera spiritual saya untuk memantau Ye Bufan hari ini, dan saya dapat melihat semua yang terjadi dengan jelas. Dia menyaksikan dengan penuh minat apa yang terjadi di aula pengobatan spiritual. Dia sama sekali tidak marah karena Ye Bufan menggunakan tokennya. Sebaliknya, dia merasa itu sangat menarik. Kemudian, aku menonton balas dendam Chu Xiao dari awal hingga akhir, tetapi aku tidak tahu dari mana datangnya pria berpakaian hitam yang memukulnya dengan tongkat. Namun, dia juga tidak peduli tentang ini. Seorang abadi tingkat rendah di tahap abadi virtual tidak layak di mata tetua agung. Kemudian, Ye Bufan kembali ke kamar dan mulai memurnikan ramuan. Hua Bingyu masih cukup terkejut ketika Pil Chongsu keluar dari tungku. Aku tidak menyangka bahwa pencapaian pemuda ini dalam bidang alkimia begitu tinggi. Sepertinya dia tidak berbohong kepadaku sebelumnya, tetapi benar-benar memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka-lukaku. Sampai saat ini ia merasa sangat rileks, bahkan sangat gembira, dan merasa bahwa pemuda ini memang berbeda dan telah membawa banyak hal yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Meskipun tingkat kultivasinya sangat rendah, perilakunya benar-benar berbeda dari yang lain dan Anda tidak akan pernah bisa menebak apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tampaknya ada keajaiban yang sangat istimewa yang membuat saya ingin tahu apa yang dilakukan orang lain sepanjang waktu. Melanjutkan mengingat, Ye Bufan kemudian memberi Feng Ziwu pil untuk membantunya meningkatkan kultivasinya. Memikirkan hal ini, ekspresinya sedikit berubah, dan sepertinya kemarahannya dimulai sejak saat ini. Mengapa? Mengapa saya harus marah saat ini? Sebagai sesepuh agung sekte tersebut, Hua Bingyu jelas seorang jenius dalam kultivasi dan sangat cerdas, tetapi dia masih pemula dalam hal emosi. Dia memikirkannya lama sekali tetapi tidak dapat mengerti mengapa dia marah saat melihat Ye Bufan membantu Feng Ziwu. Pada akhirnya, dia hanya bisa buru-buru berasumsi bahwa itu karena ramuannya sendiri tidak disempurnakan, tetapi dia membantu orang lain untuk menyempurnakan ramuan itu. Kalau diingat-ingat lagi, yang diputar lagi adalah adegan mereka berdua latihan bersama. Hua Bingyu terkejut karena tadi dia hanya sedikit marah, tapi sekarang dia menjadi sangat marah. Kenapa? Apakah karena mereka berdua yang melakukan ini? Namun, saya pernah melihatnya sebelumnya, lebih dari sekali, jadi mengapa saya tidak bereaksi terlalu banyak? Mengapa saya begitu marah sekarang? Petik 2. Wajahnya yang halus penuh dengan kebingungan. Dia tidak tahu apa yang salah dengannya atau mengapa. Tapi hal semacam itu hanya bisa diketahui oleh dirimu sendiri. Kamu tidak bisa bertanya kepada orang lain, bahkan kakak perempuanmu sekalipun. Dia melambaikan tangannya dengan jengkel, membuang pertanyaan yang membingungkan itu. Dalam waktu sebulan, aku bertanya-tanya apakah orang ini bisa menyelesaikannya. Jika dia benar-benar tidak dapat menemukan rumput abadi, apa yang harus kulakukan padanya? Haruskah aku benar-benar mengirimnya menjadi Kasim? Dia akan menemukan rumput abadi dengan cara tertentu. Dia harus meninggalkan sekte untuk mendapatkan pengalaman. Tapi kultivasinya sangat rendah. Apakah dia akan berada dalam bahaya jika dia keluar? Apakah hal-hal lain akan terjadi? Apakah dia akan kembali ke sekte? Hanya dalam waktu singkat, Hua Bingyu kembali kebingungan. Sebagai pemimpin sekte, Daluo Immortal yang agung dan perkasa, kini menjadi ragu-ragu dan bingung. Di puncak ke-9, setelah kamu pergi, Feng Ziwu menerima pemberitahuan dari pemimpin dan memintanya untuk segera kembali. Paman Ji juga sakit kepala. Dia juga tahu bahwa semua ini mungkin ada hubungannya dengan kamu Fan Fan, jadi itu tidak menghentikan hubungan antara keduanya.
Tetapi dalam beberapa hari terakhir, Feng Ziwu berlari menuruni gunung dan tidak punya waktu untuk mengolah sama sekali. Jadi hari ini dia memutuskan untuk memanggil murid-muridnya di depannya dan menegurnya. Lagi pula, jalan Siuxian panjang, dan hanya jika Anda memiliki kerja keras, Anda dapat bertahan sampai akhir. Tetapi ketika dia melihat Feng Ziwu lagi, matanya melebar, dan matanya hampir keluar dari matanya. Ini, ternyata menjadi puncak Xian-Xian. Meskipun kekuatannya kuat, meskipun ia memiliki banyak pengetahuan, situasi ini jelas merupakan pertama kalinya ia bertemu. Saya baru saja datang ke pintu saya sendiri selama kurang dari 10 hari, dan butuh beberapa hari untuk melangkah. Selain itu, ini masih tidak menggunakan sumber daya Zongmen, tidak mengambil ramuan langit, dan tidak menerima kekuatan tuangkan para penatua. Ini adalah perbaikan ajaib dan cepat, yang merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gadis, bagaimana budidaya Anda membaik? Mengapa begitu cepat? Setelah bertanya, Paman Ji melambaikan tangannya. Yah, aku tidak bertanya lagi padamu. Mulai sekarang, aku akan berlatih mundur dan berusaha untuk menerobos ranah Xian-Xian sesegera mungkin. Pada saat ini, hatinya sangat bersemangat, dan para murid jenius seperti itu membuat puncak ke-9 akhirnya melihat harapan naik. Dia memiliki kepercayaan diri absolut. Bab 3100, Rawa Jatuh Abadi. Ingin mundur. Feng Ziwu sedikit enggan, Tuan, saya pikir saya bisa meningkat lebih cepat jika saya tetap bersama Xiao Fan. Jisuxian menggelengkan kepalanya, ini bukan masalah kecepatan, tetapi karena peningkatannya terlalu cepat, jadi fondasinya harus distabilkan. Anda sekarang telah mencapai puncak keabadian virtual. Satu langkah lagi akan membawa Anda ke alam keabadian sejati. Jika fondasi Anda tidak stabil, akan mudah jatuh saat Anda mengalami kesengsaraan, dan semua yang Anda alami sebelumnya usahanya akan sia-sia. Petik 2. Sebagai mantan tetua tertinggi, Feng Ziwu tentu saja memahami kebenaran ini dan mengangguk. Kalau begitu aku akan menyapa Xiao Fan, lalu kembali menyendiri. Jisuxian berkata, tidak perlu, aku bisa mengirim seseorang untuk memberitahunya, lagi pula, mereka semua ada di sekte. Feng Ziwu memikirkannya dan menyadari bahwa memang begitulah adanya. Karena mereka semua berada di dalam sekte, Ye Bufan tidak bisa pergi, dan mereka akan dapat bertemu segera setelah dia keluar dari pengasingan. Baiklah, dia mengangguk, dan mengikuti Jisuxian ke ruang pelatihan. Ye Bufan berjalan menuruni puncak Lingyun, merasa sedikit kewalahan. Dia tidak keberatan untuk pergi berlatih, dan bahkan merasa bahwa itu adalah sebuah kesempatan. Bagaimanapun, dia telah mencapai puncak keabadian virtual, dan untuk melangkah lebih jauh dia harus mengatasi kesengsaraan. Jika benar-benar terjadi malapetaka surgawi di sekte tersebut, maka rahasia yang selama ini disembunyikannya akan segera terbongkar. Dalam hal ini, meninggalkan sekte tersebut akan menjadi hal yang baik. Tetapi masalah terbesar sekarang adalah dia baru saja naik ke surga, dan pengetahuannya tentang dunia peri sepenuhnya berasal dari kepingan giok sekte pedang Liu Guang. Namun benda itu hanya mencatat ide umum. Begitu Anda meninggalkan sekte, Anda tidak tahu di mana menemukan ramuan ajaib itu. Lagi pula, waktu 1 bulan yang diberikan Hua Bingyu tidaklah terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit, jadi aku harus memanfaatkan kesempatan itu. Setelah kembali ke puncak ke-9, dia ingin mendiskusikan berbagai hal dengan Feng Ziwu sesuai keinginannya, tetapi begitu dia mencapai puncak, dia bertemu dengan seorang pelayan yang berjalan ke arahnya. Tuan Ye, guru puncak meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa peri Feng akan mundur untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Tidak seorang pun dapat mengganggunya selama periode ini. Oh, aku mengerti. Ye Bufan tidak terkejut bahwa Feng Ziwu sedang menyendiri. Bagaimanapun, dia akan segera melewati masa kesusahan. Sudah biasa bagi Jisuxian untuk memberikan perlakuan khusus kepada murid yang berbakat seperti itu dengan bakat yang luar biasa. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana menyelesaikan masalah saya sendiri? Karena tidak dapat menemukan orang untuk diajak bicara, dia berbalik dan berjalan menuruni gunung. Pada titik ini, dia hanya bisa mencoba peruntungannya dengan manajer sekte luar. Zhao Mingcheng kebetulan ada di ruangan itu.
Ye Bufan sudah cukup mendapatkan muka untuk puncak ke-9 baru-baru ini, jadi dia menghela napas lega. Oleh karena itu, sikapnya juga sangat sopan. Ada apa? Katakan saja padaku jika kamu punya sesuatu. Ye Bufan berkata, begini, Tuan. Tetua Agung meminta saya untuk pergi keluar dan mengumpulkan tanaman obat, tetapi saya tidak tahu di mana menemukan tanaman obat abadi. Bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Anda diminta untuk keluar dan mengumpulkan tanaman herbal. Zhao Mingcheng tertegun sejenak. Biasanya, seorang murid terdaftar seperti Ye Bufan yang bahkan tidak memiliki energi abadi tidak boleh meninggalkan sekte. Namun karena itu perintah dari Tetua Agung, dia tidak berani menentangnya, tidak pula berani menebak-nebak secara asal. Yah, aku tidak tahu apa-apa tentang obat-obatan, apalagi di mana bisa mendapatkan tanaman herbal. Baiklah kalau begitu. Ye Bufan merasa tidak berdaya dan harus meninggalkan Zhao Mingcheng dan kembali ke halaman kecilnya sendiri. Setelah mencari beberapa saat, saya tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Hui Xianchao, dan saya bahkan tidak dapat menemukan petunjuk untuk mengumpulkan herba. Kau tidak bisa berkeliaran di negeri dongeng sendirian. Jika kau melakukannya, kau mungkin tidak akan bisa menemukan rumput peri bahkan dalam 100 tahun, apalagi sebulan. Jika aku tidak bisa memurnikan pil keabadian, apakah aku benar-benar harus masuk istana dan menjadi Kasim? Memikirkan hal ini, hati Ye Bufan menegang dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah. Bagaimanapun juga, kakak keduaku telah bekerja keras dan memberikan kontribusi yang besar. Kita tidak bisa berpisah begitu saja, kan? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya, kakak, apa yang kamu lihat? Dengan baik, Ye Bufan terkejut, kaget, dan malu. Dia menoleh dan melihat gadis pecinta kuliner itu datang ke sisinya. Gadis, mengapa kamu begitu sulit dipahami? Menakutkan sekali. Aku di sini, kamu tidak melihatnya. Xiao Di menjulurkan lidahnya dan melirik tubuh Ye Bufan. Kakak, apa yang kamu lihat? Apakah kamu begitu asyik melihat dirimu sendiri? Ada apa? Ye Bufan merasa kesal dan tidak berminat memperhatikan gadis kecil ini. Tidak ada yang serius, ini hanya waktunya makan malam dan saya sedikit lapar. Gadis kecil itu sepertinya teringat sesuatu yang lezat dan menelan ludahnya. Kakak, kapan kita akan memanggang daging? Apakah kamu ingin aku membantu menyalakan api? Aku sedang tidak mood. Aku sedang kesal. Ye Bufan melambaikan tangannya. Bagaimana mungkin dia sedang ingin memanggang sekarang? Ini, gadis kecil itu datang ke sini hanya untuk makan, jadi dia tidak mau pergi begitu saja. Dia berkata kepada Ye Bufan, kakak, jika kamu punya masalah, katakan padaku dan aku akan membantumu. Hati Ye Bufan tergerak. Gadis kecil ini sangat sulit dipahami sehingga mustahil untuk mengetahui kekuatannya. Mungkin memang ada cara untuk menghadapinya. Dia berhenti, berbalik dan bertanya, apakah kamu kenal Hui Xianchao? Aku tahu. Xiao Di mengangguk penuh semangat. Ye Bufan tiba-tiba menjadi cemas, lalu, apakah kamu tahu di mana menemukannya? Meskipun benda ini tidak memiliki level tinggi dan hanya sedikit eliksir yang menggunakannya, sangat sulit untuk menemukannya. Saya tidak dapat mengatakan dengan pasti di mana saya dapat menemukannya. Hati Ye Bufan tiba-tiba mencelos, namun pada saat ini gadis kecil itu berkata, tetapi aku tahu di mana ia muncul sebelumnya, mungkin aku dapat menemukannya lagi jika aku pergi ke sana. Benarkah? Kalau begitu kamu berkata, kamu Fan segera bersemangat. Secara umum, lingkungan pertumbuhan semacam ramuan tidak berubah. Meskipun tidak 100%, setidaknya jauh lebih mungkin terjadi. Terutama ketika tidak ada arah sama sekali sekarang, itu tidak diragukan lagi adalah ujung jari. Satu makan barbecue, tidak ada 3 kali makan. Xiao Di merentangkan 3 jari kecil putih lembut. Tidak masalah. Kamu Wufan setuju tanpa ragu-ragu, yang bukan syarat baginya. Oke, mari kita panggang sekarang, dan kemudian aku akan memberitahumu. Xiao Di menjilat bibir merahnya yang cerah, dan itu jelas sangat menyengat. Bisa, Ye Wufan mengulurkan tangan, setumpuk kayu kering muncul di depannya, dan kemudian api unggun berteriak. 3 binatang buas 3 sebelumnya makan kurang dari 1/10,
dan sekarang mereka mengambilnya untuk terus memanggang. Xiao Di berdiri di sampingnya, dan wajahnya bersemangat. Lezat, sangat lezat. Gadis kecil itu penuh dengan minyak, dan wajahnya bahagia. Kamu, Wu Fan bertanya, bisakah kamu mengatakan sekarang? Di mana aku bisa menemukan Hui Xianqiao? Xiao Di mengirim sepotong daging terakhir ke dalam mulutnya dan mengunyahnya, rumput peri.